Tahu nggak cara-cara kaum Quraisy menghadang dakwah Rasulullah? Ya, ketika Quraisy mulai panik karena dakwah Rasulullah makin gencar dan tak juga berhenti, orang-orang Quraisy mulai putar otak. Mereka cari apapun agar bisa menghentikan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah. Akhirnya mereka mencoba beberapa cara yang bisa dirangkum dalam beberapa poin. Mereka mulai menyerang secara verbal. Nabi Muhammad dihina, diejek, bahkan dituduh gila. Ada yang bilang beliau tukang sihir, pendusta, bahkan disebut penyair. Mereka sengaja melakukan ini agar para pengikut Nabi kehilangan semangat. Bahkan saat para sahabat duduk bersama Nabi, mereka juga ikut diolok-olok. Tapi Allah menenangkan hati mereka lewat wahyu, bahwa ejekan itu hanya dari orang-orang berdosa. Dan yang benar-benar bersyukur, pasti Allah tahu siapa mereka. Orang-orang Quraisy tidak berhenti sampai di situ. Mereka mulai menyebar hoax tentang ajaran Islam. Mereka bilang Al-Quran cuma dongeng lama yang ditulis orang lain untuk Muhammad. Mereka juga mempertanyakan kenapa seorang nabi makan dan jalan di pasar seperti orang biasa. Seharusnya seorang nabi itu istimewa. Ada tokoh Quraisy bernama An-Nadr bin Al-Harits. Dia sampai pergi ke negeri lain hanya untuk mempelajari kisah-kisah Raja Persia. Lalu saat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, dia datang membawa cerita-cerita itu seolah-olah lebih menarik dari Al-Quran. Bahkan dia membeli budak-budak perempuan yang pandai menyanyi dan menghibur. Siapa saja yang hampir tertarik masuk Islam, langsung dia beri hiburan supaya lupa pada dakwah Nabi. Karena merasa gagal dengan cara kasar, mereka mencoba cara halus, kompromi. Mereka datang kepada Nabi dan menawarkan semacam tukar guling ibadah. Mereka bilang, gimana kalau kita sembah Tuhanmu setahun, dan kamu sembah Tuhan kami setahun juga. Nabi tentu saja menolak. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun yang tegas menyatakan bahwa tidak akan ada kompromi dalam urusan akidah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Bahkan ada juga yang bilang, kami siap menyembah Tuhanmu asal kamu juga menyembah Tuhan kami. Allah menegur mereka dengan ayat lain. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kesimpulannya, meskipun orang-orang Quraisy mencoba segala cara buat menghentikan dakwah Nabi, mulai dari ejekan, menyebar keraguan, saingan cerita, sampai ajakan kompromi, semua itu gagal total. Karena kebenaran dari Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia.